Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khiyaratullah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum ayyuhal mu'minuna jami'a wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabat channel Khazanah Pengetahuan, menyangkut penjelasan pada video sebelumnya, kita berbicara tentang bagaimana pentingnya belajar ilmu batin dengan seorang guru yang dapat membimbing rohani kita. Maka pada penjelasan kali ini kita akan bermula pada kajian tentang apa itu ma'rifat sifat, ya. Ma'rifat pada sifat Allah menjadi kewajiban setiap jasad di alam dunia dan alam akhirat. Kenapa? Karena ma'rifat zat menjadi kewajiban ruh al-qudsi di akhirat saja. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 87 yang berbunyi wa ayyadnahu biruhil qudus. Kuperkuat manusia dengan ruh qudsi. Nah, ma'rifat sifat dan ma'rifat zat ini hanya dapat dikuasai dengan memadukan ilmu lahir dan ilmu batin. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilmu ilman, ilmun bil lisan, wa dzalika hujjatullah ta'ala 'ala bani Adam, wa ilmun bil jinan. Fadzalika al-ilmun nafi'u li husulil maqsud. Nah, menurut beliau, menurut Nabi, ilmu itu ada dua, ya, yakni ilmu yang dicari dengan penjelasan lisan. Nah, ini ilmu secara umum yang kita ketahui, saudara. Kemudian ilmu ini dijadikan sebagai hujah bagi Allah, bagi hamba, kepada hambanya. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu yang dicari dengan penjelasan batin. Ilmu inilah yang bermanfaat untuk mencapai maksud inti dalam ibadah. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Ad-Darimi, ya. Oleh karenanya, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, manusia pertama-tama membutuhkan ilmu syariat. Inilah yang harusnya kita sepakati, agar dengan ilmu tersebut badannya dapat mengenal Allah di alam ma'rifat sifat, sehingga mendapat pahala derajat. Selanjutnya manusia membutuhkan ilmu batin. Nah, agar dengan ilmu tersebut, ya, roh dapat berusaha mengenal Allah di alam ma'rifat. Semua itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan perbuatan rusumat. Nah, rusumat ini menurut beberapa ulama, misalnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Ujwiri dalam kitab Kashful Mahjub, ya, menurut beliau bahwa perbedaan antara rusum dan akhlak. Kalau rusum adalah perbuatan yang dilakukan karena motif dan paksaan untuk melakukannya, berbeda dengan akhlak, saudara. Kalau akhlak itu dilakukan dengan satu keikhlasan yang itu muncul dalam diri sendiri. Oleh karenanya, agar tidak bertentangan, agar tidak bertentangan untuk meninggalkan ini, agar tidak bertentangan dengan syariat maupun hakikat daripada ilmu itu sendiri. Oleh karenanya, untuk dapat meraih ilmu batin, ya, mesti melakukan amal ibadah yang memberatkan hawa nafsu dan ruh demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita melakukan ria dan sum'ah, ingin dikenal orang, ya, ingin mengambil pujian dari orang lain. Inilah yang harusnya kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa, ya, yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh
dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Barangkali inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, 14 abad yang lalu, di mana beliau katakan kepada para sahabat, "Aku takutkan syirik kecil yang berada pada diri kalian." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, syirik kecil itu yang kayak bagaimana ya Rasulullah?" Maka Rasul pun menjawab, syirik kecil itu adalah riya, ya, beramal sesuatu hanya ingin menunjukkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Oleh karenanya lebih lanjut saudara, ya, alam ma'rifat itu kita kenal dia dengan alamul lahut, atau di mana segala sesuatu belum tampak pada posisi itu, atau lata'in, belum tampak segala sesuatu, di mana alam lahut itu kemudian memanifestasikan dirinya. Itulah yang disebut negeri asal atau watonul asli. Nah, di sanalah roh qudsi atau roh suci kita diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Yang dimaksudkan dengan ruh yang suci ini apa? Itu yang disebut dengan manusia sejati yang ditempatkan di lubuk kalbu. Nah, manusia sejati ini akan muncul dengan tobat, ya, talqin kepada guru yang mursyid sekaligus wali, ya, dan disiplin melafalkan kalimat tauhid, ya, kalimat nafi isbat. Apa itu? La ilaha illallah. Pertama-tama diucapkan dengan lisan, ya, setelah itu dengan kalbu yang hidup, setelah dengan kalbu yang hidup saudara, dengan lisan yang rohani. Inilah saat ketika ahli tasawuf menyebut hakikat insaniyah dengan istilah tiflul ma'ani atau jabang sukma. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, dinamakan tiflul ma'ani karena ia lahir dari sukma yang suci atau yang disebut dengan al-ma'nawiyatul qudsiyah. Nah, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, kita kemudian menyebut dia dengan manusia sejati. Apa itu? Ini yang kemudian dalam Quran surat Al-Insan disebut hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang di waktu itu manusia belum dapat disebut apa-apa. Inilah posisi kefitrahan manusia di alam lahut yang kemudian disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai manusia sejati atau al-insanul kamil. Nah, lebih lanjut sahabat channel Khazanah Pengetahuan menamakan ruh qudsi dengan tiflul atau jabang, ya, jabang bayi atau anak-anak, karena posisi pada saat itu disebut dengan posisi kefitrahan karena beberapa hal. Pertama, karena lahirnya roh qudsi dari kalbu seperti lahirnya bayi dari ibunya, lalu kalbu seperti lahirnya bayi dari ibunya, ya, kemudian ia mendidik lagi anaknya. Itu yang kemudian disebut dengan pendidikan rohani. Oleh karenanya saudara, ada beberapa selain daripada yang pertama tadi. Salah satunya adalah yang disebut dengan tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa yang lebih mendalam untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai pada hakikat manusia yang sempurna ini atau al-insanul kamil ini, tidak lain dan tidak bukan harus kembali kepada kefitrahan. Nah, sebagaimana pengingatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, agama yang hanif, tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakanmu berdasarkan fitrah itu, dan tidak ada perubahan sedikit pun pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, hakikat fitrah ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu disebut di mana manusia melalui proses perjalanan untuk melewati latifah-latifah yang halus pada dirinya untuk mencapai pada hakikat martabat kesucian itu. Di mana letaknya? Letaknya dia harus kembali pada fitrahnya atau yang disebut dengan ruh yang suci. Nah, ruh yang suci ini disebut pula dalam terminologi Syekh Abdul Qadir Jailani
adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab terciptanya segala ruh yang ada di permukaan langit dan permukaan bumi. Dari mana asalnya ruh itu? Ruh itu berdasarkan beberapa penjelasan ulama tasawuf yang beraliran Thariqah Al-Qadiriyah, ini berasal daripada nur Nabi atau cahaya kenabian, atau dalam terminologi orang tasawuf disebut dengan Nur Muhammad. Dalam filsafat Islam disebut dengan kausal primah atau kausalitas pertama penciptaan. Dari ilah ta'in di alam lahut kemudian muncul pada ta'ayun awal atau yang nampak pertama. Oleh karenanya saudara, ini adalah proses di mana kita harus melewatinya. Semoga kita semua sampai pada hakikat kefitrahan kita dan kita suci kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.